Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Rini Handayani, S.Pharm MSI, dosen tetap di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Aceh dengan NUPTK 9549 7596 6023 0143. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai bidang keahlian saya, yaitu Farmakologi 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali materi dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, penggolongan, mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obat tukak lambung, antiemetik, antidiare dan laksansia, antidiabetik, diuretik, antihipertensi, obat-obat jantung dan antimetabolik, obat sistem saraf pusat, dan obat sistem saraf otonom. Adapun capaian pembelajaran kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3 yang telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh ketua jurusan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etik, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. CPMK 2 mampu menguasai konsep teoritis sains farmasi, khususnya farmakologi secara umum, dengan penekanan pada diabetes mellitus. Dan CPMK 3 mampu memahami tentang pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping obat-obat, khususnya obat-obat diabetes mellitus. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obat tukak lambung, antiemetik, antidiare dan laksansia, antidiabetik, diuretik, antihipertensi, obat-obat jantung dan antimetabolik, obat sistem saraf pusat, dan obat susunan saraf otonom. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh mahasiswa pada sistem e-learning jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Aceh, serta presentasi interaktif secara langsung, secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung beberapa rujukan pembelajaran, yaitu diantaranya menggunakan video, quizzes, dan juga Canva sebagai pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian kuis, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, penilaian sumatif untuk penilaian akhir UTS dan UAS. Strategi kedua, pembelajaran mata kuliah ini dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus, diskusi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada buku karya saya sendiri dan karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Farmakologi 1 pada pertemuan 4, yakni farmakologi anti-diabetik. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah Bu Rini senang, Bu Rini juga sehat. Udah pada makan? Udah, alhamdulillah. Kalau gitu, Bu Rini akan absen dulu ya sebelum mulai kuliah. Insya Allah semoga semuanya hadir. Khairun Nisa,
Salsabila? Ya, baik. Raihan? Ya. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, seperti biasa sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Baik, silakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, ada baiknya Bu Rini bertanya tentang pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, baik, kemarin obat anti diare, ada yang ingat obat apa? Loperamid, iya betul. Terus? Iya, untuk laksan siapa? Mas? Iya, dulkolak. Apa efek samping obat-obat anti diare? Konstipasi, jadi susah buang air besar. Kalau obat laksansia apa efek sampingnya? Iya. Baik, terima kasih. Berarti tadi sudah kita ulangi ya bahwa materi kemarin adalah tentang anti diare dan laksansia. Baik, kita lanjut hari ini pertemuan keempat dengan materi anti diabetik. Ada yang tahu anti diabetik ini obat apa? Iya, obat untuk diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Ada yang tahu? Iya, kencing manis. Iya, gula darah tinggi. Iya, tepatnya adalah kadar glukosa di dalam darah tinggi. Nanti kita lihat kenapa penyebabnya kadar glukosa di dalam darah tinggi. Jadi diabetes mellitus itu secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani kuno yang artinya apa? Ada yang tahu? Diabetes artinya? Ya, pancuran atau terusan ya. Kalau mellitus? Manis. Jadi yang namanya meli itu pasti manis. Mellitus manis. Iya, anti diabetik adalah obat-obat untuk mengobati diabetes mellitus. Mari kita lihat, 1 di antara 11 orang dewasa itu diduga menderita diabetes. Kemudian 46,5% orang dewasa dengan diabetes tidak terdiagnosa. Artinya banyak orang yang merasa tubuhnya baik-baik saja tapi ternyata dia menderita diabetes mellitus. 12% pengeluaran global dihabiskan untuk diabetes. Estimasi di tahun 2040, 1 dari 10 orang dewasa itu menderita diabetes mellitus. Nah, menurut kalian bagaimana caranya agar pada tahun 2040 nanti diabetes mellitus itu tidak meningkat? Kira-kira gimana caranya? Kurangi makan manis. Artinya apa? Pola hidup harus dijaga. Selain makanan, apalagi? Iya betul, olahraga. Rehan, terima kasih. Jadi diabetes mellitus itu bisa kita cegah dengan menjaga pola makan, kemudian olahraga, tidak stres ya. Jadi nggak boleh stres, walaupun ujian gitu nggak boleh stres ya, supaya kadar glukosa darahnya tidak naik. Ini dia diabetes mellitus secara harfiah berasal dari 2 kata diabetes dan mellitus ya. Tadi anak-anak sudah mengatakan bahwa diabetes itu artinya pancuran, melewati atau mengalir terus, dan mellitus itu artinya madu atau manis. Maka di air urin atau air seninya pasien diabetes mellitus itu kalau dirasa tuh rasanya manis ya. Ada yang mau rasa?
Enggak ya, enggak mau ya. Tapi ada tandanya ketika air seninya didiamkan kemudian banyak semut yang datang, ada indikasi bahwa di situ terdapat glukosa yang tinggi ya. Nah, diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolik yang terjadi secara kronik atau menahun ya. Karena apa? Karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup. Kenapa hormon insulinnya tidak cukup? Bisa karena gangguan sekresi insulin atau karena hormon insulinnya tidak bekerja sebagaimana mestinya atau terjadi kedua-duanya di dalam penderita diabetes mellitus. Ada yang ingat nggak atau ada yang tahu hormon insulin itu siapa yang menghasilkan di dalam tubuh? Iya, betul, sel beta pankreas. Pankreas kita itu punya beberapa sel, termasuk ada sel alfa pankreas. Dan sel alfa pankreas ini menghasilkan glukagon yang kita kenal itu dengan hormon, hormon rasa lapar. Nah, diabetes mellitus ini bukanlah penyakit menular ya. Bukan penyakit menular, dan pada orang awam biasanya mengenal penyakit diabetes mellitus ini dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula katanya ya. Nah, penyakit diabetes mellitus ini punya ciri-ciri. Salah satunya adalah tingginya kadar glukosa di dalam darah. Nah, tingginya kadar glukosa di dalam darah ini ditandai dengan 3 secara garis besar atau sering dijumpai pada pasien diabetes mellitus. Apa saja yang kalian tahu gejala atau tanda-tanda orang yang diabetes? Sering haus, Iya, polidipsi, sering lapar atau polipagi, apalagi? Iya, sering pipis-pipis atau disebut dengan poliuria ya. Dan di samping itu, pasien yang diabetes mellitus biasanya kehilangan berat badan ya. Nah, DM yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Nah, komplikasi inilah yang sebenarnya ditakutkan. Komplikasi inilah yang harusnya kita cegah. Tadi kita sudah tahu ya bahwa diabetes mellitus itu dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi diabetes mellitus itu yang paling sering bisa menyebabkan apa? Kerusakan mata atau disebut dengan retinopati diabetik. Kemudian apa lagi? Iya, ginjal bisa rusak atau sering disebut dengan nefropati diabetik. Apalagi yang rusak? Jantung, saraf, atau sering disebut dengan neuropati diabetik. Setiap yang ada kata-kata diabetik di belakangnya itu berarti penyakit itu disebabkan karena diabetes mellitus. Nah, supaya tidak terjadi komplikasi, kemudian penderita diabetes mellitus bisa bertahan hidup dengan baik, maka diperlukan apa? Obat-obatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada terapi diabetes mellitus ya. Nah, ini diabetes mellitus, bahwa diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Tapi tidak semua orang yang hiperglikemia atau tinggi kadar glukosa di dalam darah dikatakan diabetes mellitus. Contoh, ketika kita habis makan, maka kadar glukosa di dalam darah kita melonjak. Dan 2 jam kemudian nanti kadar glukosa dalam darahnya jadi normal. Namun orang yang orang diabetes mellitus pasti hiperglikemia. Tapi orang yang hiperglikemia belum tentu diabetes mellitus. Pintar anak bur ini semua. Boleh tepuk tangan untuk kita? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lihat nih. Nah, ini waktu kita makan, biasanya kita makan nasi ya, orang Indonesia ya. Nah, di nasi itu kan mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu dipecah di mulut dengan enzim amilase saliva ya, atau disebut dengan petialin, lalu masuk ke lambung. Di lambung tidak dipecah, lalu kemudian masuk ke usus halus, diserap di usus halus, lalu glukosa itu masuk ke dalam darah. Nah,
glukosa di dalam darah ini baru bisa masuk ke dalam sel kalau ada insulin. Insulin itu siapa yang menghasilkan tadi? Sel beta pankreas. Nah, kalau pada penderita diabetes mellitus, sel beta pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin, sehingga glukosa ini bisa masuk nggak ke dalam sel? Enggak. Sementara glukosa ini baru bisa jadi energi dan kita gunakan untuk beraktivitas kalau glukosa itu masuk ke dalam sel. Nah, insulin itu seperti kunci. Insulin itu seperti kunci, dan kunci itu memerlukan apa? Gembok, ya. Gembok itu adalah reseptor insulin, dan reseptor insulin itu ada di sini, di permukaan sel otot, ya, di permukaan sel. Nah, ketika di dalam darah glukosa banyak, itu secara normal pankreas yang baik, yang sehat akan menghasilkan insulin sebanyak glukosa yang ada di dalam darah. Sehingga apa? Glukosa karena ada insulin ini fungsinya untuk membuka gerbang sel, sebagai kunci pembuka gerbang sel. Karena di sini ada insulin, kemudian insulin itu ketemu reseptornya di sini di permukaan sel. Ketika insulin ketemu reseptor, kemudian muncul sinyal dan glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Karena pintu selnya udah terbuka. Tapi kalau tidak ada insulin, pintu sel ini tidak bisa terbuka. Pertama, pankreas tidak menghasilkan insulin. Yang kedua, pankreas menghasilkan insulin tapi reseptornya itu resisten, udah capek, sehingga ketika insulinnya menduduki reseptor tidak punya efek apapun, tidak memberikan sinyal apapun. Nah, biasanya itu terjadi pada DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu pankreas tidak mampu menghasilkan insulin. Maka obat untuk DM tipe 1 adalah insulin. Hanya insulin. Obat untuk DM tipe 2, obat hipoglikemik oral atau obat-obat yang diberikan secara oral, ya. Selanjutnya kita lihat ini gejala penyakit diabetes mellitus yang tadi ada polidipsi, poliuri dan polipagi, ya. Kemudian kapan seseorang dikatakan DM? Apabila muncul gejala tadi banyak makan, banyak minum, banyak berkemih, dan terjadi penurunan berat badan. Namun ini saja tidak cukup, harus disertai dengan apa? Hasil laboratorium. Hasilnya ketika kadar glukosa darah sewaktunya 120 sampai 180 mg per desiliter, atau glukosa darah puasanya 80 sampai 120 mg per desiliter, maka pasien ini dikatakan menderita diabetes mellitus. Baik, karena waktunya sudah habis, Bu Rini akan berikan tugas seperti biasa sama kalian, ya. Nanti tugas ini bisa kalian kumpulkan H+3 setelah pertemuan kita melalui e-learning, ya. Mungkin boleh bantu diambil tugasnya. Iya. Baik. Silakan. Iya. Oke, semuanya sudah mendapatkan tugas ya. Boleh dibuka tugasnya sekarang. Silakan dibaca tugasnya. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Paham ya? Ya. Insya Allah nanti tugasnya dikumpulkan H+3. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya Ibu. Oh ya, baik Nisa. Apa yang ingin ditanyakan Nisa? Tadi Ibu ada menyebutkan obat-obat anti diabetes. Ada golongan sulfonylurea. Iya. Apa efek samping dari golongan sulfonylurea Ibu? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi teman kita Nisa bertanya, apa sih efek samping dari sulfonylurea? Tadi Bu Rini sudah jelaskan bahwa salah satunya golongan sulfonylurea itu tidak boleh diberikan pada pasien yang gendut, yang berat badannya
berlebih. Karena apa? Salah satu efek sampingnya itu bisa meningkatkan berat badan. Makanya golongan sulfonylurea itu sebaiknya tidak diberikan pada pasien-pasien yang berat badannya berlebih. Yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, baik, silakan. kan tadi Bu menjelaskan golongan sulfonylurea efek sampingnya untuk meningkatkan berat badan. Terus kalau golongan biguanin seperti metformin efek sampingnya apa ya Bu? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya Zaskia, terima kasih ya. Jadi kalau tadi bahwa golongan sulfonylurea itu bisa meningkatkan berat badan, kalau biguanid atau metformin itu bisa menurunkan berat badan, maka metformin itu menjadi pilihan untuk pasien diabetes mellitus yang kelebihan berat badan. Bagus sekali ya, beri tepuk tangan yuk buat teman-teman yang sudah bertanya. Satu pertanyaan lagi, mungkin siapa yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu, untuk pasien penderita DM tipe 1, apakah bisa sembuh? Oh ya, baik pertanyaannya ya, bagus sekali. Bertanya bahwa penderita DM tipe 1 bisa sembuh apa enggak? Menurut kalian gimana? Bisa sembuh nggak DM tipe 1? Enggak bisa ya, karena apa? Iya, karena pankreasnya sudah rusak atau dari lahir memang terjadi cacat pankreasnya. Jadi DM tipe 1 tidak bisa sembuh. DM tipe 1 hanya bisa pengobatannya dengan apa? Insulin. Oke, insulin. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bu Rini senang sekali. Kalian senang nggak hari ini? Happy banget gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Bu Rini transfer insya Allah berkah ya. Jadi diabetes mellitus itu pasien-pasiennya dapat bertahan hidup jika mereka menjalankan 4 hal. Pertama, olahraga. Yang kedua, minum obat teratur. Ketiga apa? Jaga pola makan, diet ya, dan yang keempat mendapatkan edukasi tentang diabetes mellitus. Baik, pertemuan hari ini Bu Rini tutup dengan pantun. Semuanya siap ya? Pergi ke dapur memotong kencur. Untuk masak daging ayam. Walaupun kepala mau hancur. Cakep. Hafalan obat anti diabetes harus Oke, tepuk tangan buat kita semua. Atas hari ini, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, dengan senang hati. Sekian video rekaman pembelajaran farmakologi 1 ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.